Selamat malam buat Indonesia ya. Apa kabar hari ini? Tidak terasa waktu weekend sudah tiba ya buat kita. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu kembali di Zoom Sema Adonai. Narasumber yaitu dosen saya Pak Edwin Sialoho telah ada bersama-sama dengan kita. Kita akan belajar mengenai Tuhan Tuhan gembala yang baik. Itu sangat terbukti Bapak Ibu. Sampai saat ini saya bisa ada, kita semua bisa ada karena terbukti bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Bapak Ibu, sebelum kita memulainya, saya akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih ya Bapak, kalau kami boleh saat ini duduk manis, berkumpul di Zoom, serta di live streaming yang teman-teman yang mengikuti acara kami ya Bapak. Bapak tolong ya Bapak, supaya kami diberikan hati untuk dapat menangkap kebenaran firman-Mu, serta kami diberikan hati untuk mencintai-Mu melebihi dari segalanya. Bapa telah terbukti bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik, dan biarlah melalui pelajaran hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Edwin, biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu lebih lagi ya Bapak, supaya pelajaran hari ini Bapak dapat disampaikan kepada kami, kepada orang yang akan mendengarkannya nanti ya Bapak. Dan ada pesan khusus buat kami, supaya kami bisa menangkap apa yang menjadi, apa yang baru yang harus kami upgrade di dalam kehidupan kami. Mungkin kami ada beberapa hal yang kami missing ya Bapak, kami tidak ketahui ya Bapak. Tetapi melalui pelajaran hari ini, Engkau akan memperlengkapi kami, Engkau akan memperkaya kami dengan pengetahuan Engkau sendiri ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan melihat profil dari Bapak Edwin Sialoho yang akan diputar oleh operator kami. Dipersilakan. Halo semua, berjumpa kembali dengan Sema Adonai. Pada kesempatan ini, dengan bangga, kami dari Sema Adonai memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Edwin Silalahi. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap, Dr. Edwin Gokla Silalahi. Lebih sering dikenal dengan Edwin Sialoho. Lahir di Sidakalang, Sumatera Utara pada tahun 1969. Beliau menikah dengan N. Nafikupulu, tinggal di Bekasi, tumbuh besar di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ketika memasuki usia remaja, beliau nyaris kehilangan arah dan tujuan hidup. Beliau kecewa melihat pelayanan gereja dan lingkungan hidup tenggelam dalam pergaulan yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi Tuhan dengan cara yang luar biasa menarik beliau menjadi pelayan. Pada tahun 2000, beliau menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Lalu memutuskan untuk menempuh pendidikan teologi di sebuah STT di Jakarta. Riwayat pendidikan. Pada tahun 2005, beliau menyelesaikan studi S1 Teologi di STT Sun Sugos, Jakarta. Pada tahun 2011, beliau menyelesaikan studi S2 Teologi di STT REN, Jakarta. Pada tahun 2018, beliau menyelesaikan studi S3 Prodi Teologi di STT Berita Hidup, Surakarta. Pada tahun 2020, beliau menyelesaikan studi S3 Prodi Pendidikan Agama Kristen di STT KDSI Yogyakarta. Pengalaman pelayan. Saat ini, beliau menjadi kapolri dan dosen di STT Eugene, Jakarta. Beliau menggembalakan di GSKI Ipata di Harjamukti, Depok. Beliau pernah berkesempatan melayani di Radio Suara Katulistiwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019.
Beliau juga mengelola channel YouTube dengan nama program Inten Renungan 3 Menit. Bersama dengan beberapa teman, beliau melahirkan BBCO. Kemudian beliau resign sejak Desember tahun 2022. Beliau juga menulis beberapa buku rohani, di antaranya buku tentang keluarga, kepemimpinan gembala, pengantar perjanjian baru, buku bibliologi yang membahas Alkitab. Dari Zoom, Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang file dari Bapak Edwin ya. Bapak Edwin, saya percaya Pak Edwin begitu banyak kesibukan ya. Saya percaya Bapak ada dalam keadaan baik ya, dan sudah siap untuk memberikan kami pembelajaran hari ini, Pak. Ya. Maaf ya Pak, menyita waktu Bapak terlalu banyak. Saya tahu Bapak sibuk banget di kampus, sibuk di pelayanan gitu. Ya, Iya. Pak, silakan Pak, waktunya dipersilakan. Baik Bu, terima kasih. Oke Bapak Ibu, walaupun tema ini dah biasa, tapi melalui pembelajaran kita akan disingkapkan lagi lebih banyak tentang rahasia-rahasia firman Tuhan, terkhusus mengenai gembala, Sebelum kita mulai, kita lihat slide ini. Yohanes 10 ayat 11, Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Ayat 14-nya, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Nah, adalah sebuah kekonyolan kalau kita nggak kenal gembala kita ya. Kita sebagai domba Allah, kita nggak kenal dengan baik. Dikatakan tadi, mengenal Allah, memiliki hubungan yang intim. Akulah gembala yang baik. Kebaikan Tuhan itu apa? Memberikan nyawanya, saudara-saudara ya. Memberikan nyawanya. Dia bukan gembala upahan, tapi dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lalu Tuhan Yesus mengklaim sekali lagi, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku. Jadi, jangan Tuhan saja yang mengenal kita nggak mengenal Tuhan. Atau kita merasa sudah mengenal Tuhan, padahal kita tidak mengenal Tuhan. Nah, kita harus memiliki hubungan yang intim, dan salah satunya melalui pembelajaran malam hari ini, ada tujuan yang saya susun. Yang pertama, agar kita memahami pentingnya untuk digembalakan. Penting sekali kita digembalakan, ya, saudara-saudaraku. Karena apa? Kalau kita tidak digembalakan dengan baik, kita pasti diculik oleh iblis. Kita pasti diculik oleh gembala asing. Kita pasti diperah gitu ya, dikuasai, dicukur bulunya, diperas susunya. Kita jadi objek, saudara-saudaraku. Jadi, supaya kita mau digembalakan. Walaupun mungkin Bapak di antara kita ada yang pernah kecewa dengan gereja, lalu berkata, nggak mau aku digembalakan, hari ini banyak gereja. Jadi kita orang Kristen jalan-jalan gitu ya. Jangan Bapak Ibu, kita harus bersedia digembalakan. Karena disitulah kita akan membangun komitmen. Dalam penggembalaan itu kita diuji kesetiaannya, kita diuji ketekunannya. Nah, hari ini ada gereja yang sudah gereja lintas batas yang melalui Zoom. Maksud saya, saudara-saudaraku, sebaiknya kita memang digembalakan secara fisik ya, berdiam di sebuah gereja lokal, mengenal saudara-saudara kita, dibentuk di situ, ya marah, kecewa, tapi kita nggak pergi ya, kita di situ dibentuk, saling menguatkan gitu ya. Nah, kalaupun belum, mungkin Bapak di antara kita ada yang tidak digembalakan di sebuah gereja lokal, nah kita hari ini setelah COVID itu ada berkat khusus. Kita bisa digembalakan secara jarak jauh, tapi kan terbatas ya. Kita sudah berapa lama ya? Kopi darat itu kan penting ya. Karena beberapa waktu lalu, saya punya mahasiswa yang belum pernah ketemu fisik sama saya. Jadi mereka kuliah sejak zaman COVID,
sampai hari ini. Lalu pada suatu hari kami ketemu gitu ya. Ada yang meninggal, dia datang, aku datang. Aku nggak tahu. Baru dia bilang ini, selamat siang Pak katanya. Selamat siang, aku gituin aja gitu ya. Lalu saya lewat, Pak katanya. Ya, nggak kenal katanya. Enggak, aku bilang. Saya ini disebutkan namanya. Ya ampun, baru saya tahu. Oh ini orangnya. Nah begitu ya saudara-saudaraku ya. Jadi kepentingan pengenalannya hanya terbatas gitu ya. Jadi kita harus memiliki gembala. Yang kedua, dan bersedia digembalakan ya. Yang kedua, agar kita peduli pada pelayanan penggembalaan di gereja lokal kita masing-masing. Kalau enggak, kita kalau cuma jarak jauh gitu ya, kita nggak peduli saudara-saudaraku ya. Atau kita tinggal di gereja lokal juga, tapi kita nggak peduli gitu. Kita belum 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 berhasil jadi domba yang baik itu. Bukan cuman gembala yang baik dituntut Tuhan. Kita pun harus menjadi domba yang baik. Jadi tujuan pembelajaran malam hari ini yang kedua adalah agar kita memiliki kepedulian pada pelayanan penggembalaan di gereja lokal kita masing-masing. Ayo kita ini tinggal dalam satu tubuh dan kita ini bagian selnya. Kita jangan jadi sel yang mati, saudaraku. Karena sel yang mati tidak mengalirkan darah, tidak mengalirkan nutrisi, tidak membangun tubuh. Nah, kalau kita dan suatu saat nanti sel mati ini akan dibuang. Kita harus menjadi sel yang hidup sehingga melalui kita Tuhan membangun gerejanya. Biarpun jemaat kita 10-20 orang, kalau ada kehidupan di dalamnya, Tuhan akan hanya tinggal menunggu waktu, Tuhan pasti mengembangkannya. Jadi jangan tinggalkan penggembalaannya, jangan tinggalkan gereja. Nah, yang ketiga, tujuan kita agar kita tergerak untuk mengambil tempat dalam pelayanan penggembalaan itu. Jangan capek, jangan lelah, jangan menyerah. Sekalipun saya bilang tadi, gembala kita nggak menyenangkan, teman-teman di penggembalaan nggak menyenangkan, menurut kita ya, mungkin kita berbeda perasaan, berbeda cita rasa, tapi ayolah, hidup ini kan soal bagaimana mencocokkan diri ya, bukan bagaimana mengkritik dan berkata nggak cocok. Nah, kalau kita saudaraku tidak merasa cocok, ayo berjuang untuk mencocokkan diri kita. Cocokkanlah diri kita supaya kita aman nyaman. Nah, kalau nggak bisa diobatin lagi, oke, kita salaman, kita goodbye, kita pergi, kita coba cari gereja lain. Tapi jangan jalan-jalan terus gitu ya. Jangan jalan-jalan terus. Saya uh, bergereja di sejak inilah ya, sejak menyerahkan diri pada Tuhan gitu untuk melayani. Akarnya adalah HKBP, lalu kemudian gereja karismatik pertama yang saya singgahin adalah GBI. GBI yang pertama itu saya 5 tahun di situ. Lalu saya pindah karena jaraknya jauh. Saya pindah sempat ke Rehoboth, lalu sempat keluar dan saya jadi penginjil dulu saya. Setelah lulus saya ke Rehoboth 3 tahunan, kemudian saya keluar dari Rehoboth. Saya pergi jadi penginjil ke Kalimantan, ke Toraja. Hampir setahun saya melanglang buana. Lalu kemudian saya pindah ke GBI, GBI juga, sebuah GBI. Setahun di situ, lalu saya kembali ke Rehoboth. Hingga hari ini kita berubah nama jadi GSKI dan hari ini saya menggembalakan, membuka pelayanan GSKI ya Pak. Nah, jadi kita mengambil tempat saudaraku dalam pelayanan penggembalaan. Yang keempat, tujuan yang keempat adalah secara praktis kita semua memiliki potensi menjadi gembala pada lingkup kecil. Nah, yang berkaitan dengan yang nomor 4 ini penjelasannya akan kita temukan dalam lembar-lembar halaman berikut ya, PPT ini ya, dalam penjelasan berikut. Nah, mari saudara-saudaraku kita mulai ya. Jadi paling tidak nanti ada 4 tujuan ini yang mau kita tempuh, yang mau kita teliti, yang mau kita nikmati, sehingga ada perubahan pembaruan paradigma melalui pembelajaran malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu tema ini akan berlanjut beberapa episode ya, 3 atau 4 ya. Saya nanti akan rinci gitu ya. Nah, kita mulai dari mencari pengertian ini saudaraku, simbol-simbol.
Kata simbol dalam bahasa Yunani simbolos berarti tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang. Saya ulangin ya. Kata simbol berarti tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang. Contoh, lukisan, bahkan perkataan ini adalah simbol. Ketika saya ucapkan kursi, saya ucapkan meja, itu kan simbol. Ada lencana, atribut-atribut, maupun benda-benda. Nah, simbol merupakan, kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena nanti kita akan lihat bahwa gereja itu penuh dengan simbol, kekristenan itu penuh dengan simbol. Nah, simbol merupakan persetujuan bersama sebagai sesuatu yang memberikan sifat alamiah atau mewakili atau mengingatkan kembali dengan memiliki kualitas yang sama atau dengan membayangkan dalam kenyataan atau pikiran. Nah, kalimat ini agak membingungkan ya. Simbol itu merupakan persetujuan bersama dalam komunitas, lebih luas, pertama dalam keluarga, dalam komunitas, lalu berbangsa. Sebagai sesuatu yang memberikan sifat alamiah atau mewakili atau mengingatkan kembali dengan memiliki kualitas yang sama atau dengan membayangkan dalam kenyataan di pikiran kita. Itu disimbol, saudaraku. Jadi ada persetujuan. Nah, saya langsung lompat, misalnya ketika kita katakan gembala. Gembala, kita sedang membahas hari ini gembala. Nah, gembala itu ada titik samanya nanti dengan gembala domba, gembala benaran yang menggembalakan di padang belantara, di padang rumput, dengan gembala yang dimaksudkan Tuhan Yesus ketika dia berkata, akulah gembala yang baik. Nah, simbol gembala ini menjadi jembatan bagi kita, dan kita bersetuju bersama-sama untuk menerima pernyataan ini, kan gitu ya. Konsep simbol dapat diartikan sebagai suatu rancangan ataupun ide-ide atau gagasan mengenai suatu hal yang berkaitan dengan kebudayaan, yang menjadi sebuah ciri atau identitas dari suatu kebudayaan tersebut. Jadi, konsep simbol dapat diartikan sebagai suatu atau berkaitan dengan kebudayaan yang menjadi sebuah ciri atau identitas dari suatu kebudayaan. Misalnya, bendera kita ya merah putih. Nah, dimanapun kita tahu, kalau melihat simbol itu, tanda lambang itu berarti adalah NKRI. Dan kita memberikan hormat kepadanya. Bukan berarti kain merah putih itu seperti Tuhan, tidak seperti itu gitu ya. Tetapi kita membayangkannya sebagai kehadiran sebuah negara gitu ya. Kehadiran negara, maka ketika ada orang merobek, membakar, menginjak-injak, itu berarti dia sedang menghina sebuah bangsa. Padahal yang dirobek, dibakar itu hanya selembar kain. Selembar kain. Tetapi ketika kain itu disetujui tadi ya, persetujuan bersama, lalu dia mewakili sebuah entitas, sebuah bangsa. Itulah misalnya kalau bendera ya. Jadi ada ide di dalamnya, ada gagasan. Nah, penggunaan simbol-simbol bagi manusia adalah media penghantar dalam berkomunikasi. Manusia dalam mengkomunikasikan pikirannya menggunakan simbol-simbol, Bapak Ibu. Jadi, nikmati, maksud saya di sini adalah mari kita nikmati membaca Alkitab itu. Jika kita bertemu dengan berbagai simbol-simbol itu ya, maka pendekatannya pun bukan pendekatan harfiah, tetapi pendekatan sastra nanti ya. Nah, sejarah telah mencatat bahwa manusia memiliki simbol yang mewarnai berbagai tindakan dan tingkah laku, bahasa, ilmu pengetahuan, dan keagamaan. Nah, penggunaan simbol-simbol dapat dilihat dari berbagai ruang kehidupan manusia. Nah, dalam ranah keagamaan, simbol dilakukan dalam berbagai bentuk ibadah. Misalnya cara berdoa. Nah, itu kan simbol bagaimana kita menghargai Tuhan. Sujud, melipat tangan, menutup mata, menadahkan tangan. Kadang-kadang kita juga melihat ke atas.
Seakan-akan kita memang percaya. Itu bukan seakan-akan, menunjukkan bahwa kita percaya Allah itu ada di atas gitu ya. Itulah sikap ya, sikap tubuh. Dan itu kan simbol gitu ya. Lalu dalam ilmu pengetahuan berupa gambar dan rumus-rumus. Kalau kita melihat MC kuadrat itu ya, itu adalah rumusan-rumusan fisika. Lalu ada gambar-gambar lambang air, lambang besi, H2O misalnya begitu ya, atau oksigen dan sebagainya lah gitu ya. Nah itu kita langsung tahu, yang ahli langsung mengenali, ini simbol ini simbol ini. Dalam adat istiadat ada tarian, ada pakaian, ada upacara adat, ada relief gambar-gambar, misalnya di Candi Borobudur. Itu menceritakan sebuah gambar, menceritakan berbagai syarat makna ya. Sebuah simbol memiliki makna yang dalam, saudara. Jadi penjelasan satu buku bisa diwakili dengan satu bentuk simbol. Salib nanti misalnya, itu satu Alkitab kalau mau menjelaskan salib. Nah, dalam bahasa, abjad itu adalah bentuk dari simbol, huruf A, huruf B, huruf C itu Latin. Nah, dalam Jepang, katakana, hiragana itu, lalu tulisan Chinese gitu ya. Itu simbol, saudaraku. Kalau kita nggak mengerti, nggak bisa kita baca. Tapi kalau kita mengerti, bisa kita baca dan memberikan makna. Bahasa ini pun tadi seperti sudah saya sampaikan, ini adalah simbol. Yang di dalamnya ada makna. Maka dapat disimpulkan manusia adalah makhluk simbol. Jadi saudaraku, Alkitab kita menggunakan simbol-simbol. Dan penggunaan simbol-simbol dalam Alkitab bukan ide manusia. Bukan sekedar ide manusia. Nah, penggunaan simbol-simbol tersebut berasal dari Allah sendiri. Ingat, ketika nanti bangsa Israel di itu ya, Tuhan pun menyuruh membuat simbol-simbol. Misalnya kita lihat gini ya, ini kan simbol kan. Tapi simbol itu tidak boleh kita mistikkan, simbol itu tidak boleh kita agungkan. Itu harus kita letakkan pada tempatnya, proporsinya dengan benar. Jadi supaya kita tidak terkecoh seperti dunia ini kan. Agama-agama dunia ini kan mengagungkan simbol. Nah, bagi kita hanya simbol itu ya. Bagi kita itu hanya simbol saja. Tunggu ya, sebentar saya cari. Coba kita lihat Keluaran pasal 15. Keluaran 15, ayat yang 23, silakan bisa dibantu saya seorang. Sebentar ya Pak ya. Keluaran 15. Ayat yang ke-23 sampai ya. 25. 23 Ya, sampai baik. 25. Ya. Ayat 23 berbunyi demikian. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Demikian firman Tuhan. Nah,
Ada banyak pertanyaan di situ ya. Ada banyak pertanyaan. Saya mencoba penafsiran ini apakah eisegesis atau eksegesis, tapi saya pikir tidak terlalu salah ya. Nah, di sini Tuhan menunjukkan ada penafsir yang mengatakan bahwa kayu itu lambang dari salib, saudara. Kelak nanti. Tapi apakah itu terlalu jauh atau tidak, saya nggak gitu ini ya. Tapi saya setuju aja dengan penafsiran itu. Air itu nggak bisa diminum, mereka akan mati. Apakah Tuhan tidak bisa berfirman langsung air manis gitu ya? Tapi tidak dilakukan Tuhan, saudaraku. Ada simbol-simbol di situ. Lalu kayu itu dilemparkan. Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Artinya kayu itu tidak dilihat Musa. Sampai Tuhan menyuruhnya, Musa itu ada kayu. Nah, tentu kita tidak boleh juga mistik apakah kayu itu turun dari surga langsung muncul di situ. Tidak boleh juga gitu. Tapi ada kayu yang tidak dilihat oleh Musa. Mungkin Musa panik gitu ya. Dimarah-marahin sama bangsa Israel. Ngomel-ngomel mereka bersungut-sungut. Waduh, bayangkan dimaki-maki begitu. Ya panik lah gitu ya. Maka dia berseru-seru pada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Jadi kepanikan Musa itu ditunjukkan dengan Musa berseru-seru ya. Sampai kemudian Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Lalu Musa disuruh melemparkan kayu itu ke dalam air, dan air itu menjadi manis. Artinya air itu memberikan kehidupan. Di dalam sepotong kayu itu atau melalui sepotong kayu. Ada yang menafsir gitu, kayu itu nanti melambangkan, itulah simbol salib itu ya. Apakah benar demikian? Saya nggak tahu juga, tapi itu penafsirannya. Entah kenapa saya agak setuju aja gitu ya. Setuju aja gitu ya. Nah, lalu kemudian ada tiang awan, ada tiang api, ada tabut perjanjian, lalu ada salib, ada baptisan. Ini kan simbol, saudara. Tentu banyak lagi ya. Ada kalau binatang ada singa, singa diri Yehuda, ada domba. Kita seperti domba, Tuhan Yesus pun seperti domba. Lalu ada burung merpati. Lalu kemudian ada gembala. Nah, ini secara khusus yang akan mau kita bahas. Nah, penggunaan simbol-simbol tersebut adalah sebagai tanda, bukan substansi, bukan hakikat. Maka jangan jangan di jangan apa ya? Jangan dikuduskan, saudaraku. Jangan diagungkan. Sabat itu yang dikritik Tuhan Yesus kepada ahli Taurat. Semua hari-hari baik. Lihatlah ketika simbol itu diagungkan, dikultuskan, maka salah. Mereka lebih menghormati simbolnya, sabatnya, daripada menghormati Tuhan. Makanya Tuhan Yesus hantam orang-orang itu ya. Kalau hari Sabat ada orang masuk ke lubang, kau tolong apa enggak? Terus menyuruh seorang yang lumpuh 38 tahun mengangkat tilamnya yang berat yang minta ampun. Dan menurut orang Yahudi, bahwa orang tidak boleh lebih mengangkat sekitar setengah kilogram. Kalau mengangkat benda seberat setengah kilogram, itu sudah termasuk kerja. Maka itu sudah termasuk dosa. Itulah sebabnya mereka gusar ketika melihat si orang lumpuh itu menggotong tilamnya yang lebih dari 1 kilo mungkin ya. Dan mereka berkata, itu bukan dari Allah. Lalu dia diejek, lalu mereka diejek oleh si orang lumpuh itu. Aku nggak peduli dia dari Allah atau bukan. Yang ku tahu, dia menyembuhkan aku. Dan orang yang tidak mungkin orang yang bukan dari Allah, doanya didengar Allah gitu. Lalu orang Farisi marah karena kalah ngomong.
sama orang yang lumpuh 38 tahun itu. Saudara-saudaraku, cukup menarik sebetulnya kalau kita membahas ini, apalagi dari sisi kebudayaan. Ingat loh saudaraku, satu bentuk simbol itu memiliki makna yang sangat dalam. Maka kita harus rajin membaca referensi-referensi, terutama referensi Alkitab. Di Alkitab banyak sekali simbol-simbol, saudara. Apalagi penglihatan-penglihatan. Kepada Yeremia, Tuhan bilang, Yeremia, apa yang kau lihat? Aku melihat sebuah periuk melayang. Apa yang kau lihat? Aku melihat buah badam. Ada yang busuk, ada yang segar, ada yang setengah. Tuhan menggunakan itu, saudara-saudaraku. Jadi bukan hal baru, bukan barang baru, penggunaan simbol-simbol dalam diskusi kekristenan, dalam diskusi Alkitab. Bagi saya ini menarik ya. Bagi saya ini menarik. Oke. Menurut ensiklopedia Alkitab masa kini ada dua macam gembala dalam Alkitab, yaitu orang yang menggembalakan ternak disebut gembala, dan yang kedua orang yang mengasuh dan membina manusia. Nah, disebut gembala yang bersifat ilahi maupun fana. Nah, yang dimaksud dengan mengasuh bisa bersifat politik ataupun rohani. Jadi para pemimpin-pemimpin kita itu ya, menurut ensiklopedia Alkitab, para pemimpin-pemimpin zaman dulu ya, pada zaman Alkitab pun disebut gembala. Jadi sekali lagi, tidak ada hal yang, ini bukan barang baru ya. Ini seperti itulah memang Alkitab kita mengajari kita ya, mengajari kita. Kita akan masuk kepada tema kita. Tuhan sebagai gembala yang baik. Gereja dan penggembalaan tidak dapat dipisahkan. Atau sebelum saya lanjutkan, apakah Bapak Ibu sudah menangkap pesan yang saya sampaikan bahwa penggunaan gembala ini, istilah gembala ini, atau simbol-simbol tadi, itu sesuatu yang bukan hal asing ya, sesuatu yang sering, yang biasa dilakukan hal itu. Ya, siapa yang mau diskusi? Apakah Anda sudah menangkap dengan simbol yang tadi dijelaskan oleh Bapak dosen kita, Pak Edwin? Ya. Ini pelajaran yang mendalam. Silakan, silakan. Ya, silakan. Iya. Bang. Terima kasih Bu Moderator, Bu Eni. Terima kasih juga materi dari Pak Pendeta Edwin Siharto. Tadi saya tangkapnya maksudnya simbol ya Pak ya. Kalau simbol itu dipahami perlambangan berarti maknanya kiasan. Apakah Elohim atau Tuhan punya maksud bahwa dia beritahukan sekarang lambang, simbolik, nanti dia beritahukan makna sebenarnya atau bagaimana Pak? Terima kasih. Sudah dan jawabannya sekaligus itu Pak. Sudah dan iya. Sudah dan iya dan akan gitu ya. Iya dan akan gitu ya. Ingat tadi makanya saya agak ini ya, agak saya ulang lagi di sini. Ini pengertiannya dulu ya, kita lihat dulu. Makanya saya tadi agak lama di sini ya, karena ini dulu mau kita pahami. Jadi simbol merupakan persetujuan bersama sebagai sesuatu yang memberikan sifat alamiah. Misalnya gembala, memang ada gembala, tapi ini jadi rohani. Nah, gitu ya. Lalu mengingatkan kembali dan memiliki kualitas yang sama, atau jadi kualitasnya, jadi bukan bicara kuanti ya. Nah, hari ini Allah menyebut dirinya Bapa. Tapi kita kan belum tahu, Bapa masih terbatas. Tapi kualitasnya itu sudah mendekati. Bapa yang baik, Bapa yang memelihara. Tapi hari ini masih terbatas. Nanti setelah bumi ini berakhir, kita akan bertemu dan masuk dalam memiliki hubungan Bapa itu yang sebenarnya gitu ya. Jadi jawabannya tadi ya
Ya sekarang dan nanti menggenapannya. Hari ini pun sudah. Bapa, Allah sebagai Bapa. Sudah. Tapi nanti tentu lebih sempurna. Karena hari ini kita tidak tahu, kita keterbatasan-keterbatasan Allah itu sebagai Bapa gitu ya. Ya, kita lihat ukurannya paling Bapa kita. Nah, kalau orang yang bapaknya nggak baik, dia agak kacau. Ya. Apakah Allah itu seperti Bapakku yang nggak baik ini? Tapi tentunya kekacauan itu harus kita luruskan. Kita bawa dalam pemahaman Alkitab. Jadi biarpun bapaknya kacau, nah pemahaman dia tentang Bapa surgawi itu nggak kacau. Iya. Ada kira-kira? Oh, berarti itu hari ini dan esok gitu, atau sekarang dan Iya, akan datang, Pak ya? iya. Misalkan Jadi begini, Pak. Maaf ya, Pak. Maaf, Pak. ya, Di Yohanes 20 pasal 21 ada kata gembalakanlah domba-dombaku. Tapi kalau dalam bahasa aslinya saya pernah dengar itu mungkin kata gembala tepat nggak gitu, Pak? Misalnya, oh ternyata itu artinya memberi makan, feed. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris misalnya feed. Nah ini maksudnya kalau gini, apakah ada kata gembala di sini memang harus dicek ke bahasa aslinya, Pak ya? ada. Sebentar lagi kita masuk ke sana. Ada. Ada saya ambil itu. Nanti saya slide berikutnya nanti ada saya ambil. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Bu Heni. Iya, Sama-sama. sama-sama. Ya, kita boleh Kodeks ya. lanjutkan, Pak. Oke. Oke ya. Mana tadi? 7, 8. Nah, kita masuk ke sini. Gereja dan penggembalaan tidak dapat dipisahkan. Jadi antara gereja dan penggembalaan, keduanya ini nggak bisa dipisahkan ya. Merupakan sebuah kesatuan. Gereja membutuhkan penggembalaan dan seorang gembala harus menggembalakan sebuah gereja. Tentu nanti di sini memang karunia ya. Karunia gembala. Tidak semua pelayan yang dipanggil Tuhan itu jadi punya karunia atau diberi karunia menggembalakan. Maka kita harus tahu karunia kita apa. Apakah kita sebagai penginjil, apakah kita sebagai imam atau pemimpin pujian atau apa gitu ya. Seorang misioner dan sebagainya. Nah, pelayanan penggembalaan adalah inti dari pelayanan gereja seutuhnya. Mengapa? Sebab pelayanan misi, pembinaan, diakonia, dan lain-lain, jika tidak disertai pelayanan penggembalaan yang baik, tidak akan berarti apa-apa. Maksudnya, seperti yang saya sampaikan di atas, yang tujuan kita tadi di lembar pertama tadi ya, tujuan itu tadi ya, saya sudah tunjukkan pentingnya seorang gembala dalam menangkap atau menyelenggarakan sebuah pelayanan untuk membina jemaat-jemaat Tuhan. Misi penting, diakonia penting, semua pelayanan penting. Tetapi seorang misioner itu bukan seorang gembala. Dia hanya dipakai Tuhan untuk menembus hutan belantara, menjala jiwa-jiwa gitu ya. Tetapi kemudian yang memberi makan ini nanti, yang memelihara, yang merawat ini dibutuhkan seorang gembala. Maka, saudara-saudaraku, kita harus mendukung penggembalaan di gereja kita. Hanya memang seorang gembala mesti tahu, mesti mengenali, mesti memahami hakikat seorang gembala. Seorang gembala itu bukan tuan takur ya, bukan pemilik domba. Hari ini kadang-kadang, maaf kalau saya katakan, kadang-kadang gembala juga merasa karena memang dia yang merintis gereja, dia merasa itu miliknya. Saya pernah mendengar seorang gembala agak marah gitu ya. Dia berkata begini, ya tidak sepenuhnya salah dia, tetapi dia harus merendahkan diri lagi. Dia berkata begini, waktu aku sendirian, waktu aku merintis ini, emang ada yang menolong gitu ya. Ya sebetulnya ada Tuhan kan gitu ya. Tapi yang dimaksudkannya itu dengan setelah dia banyak orang, lalu kemudian orang-orang berusaha turut campur dalam pelayanan penggembalaan, nah memang di situ agak marah gitu ya.
Ya, karena banyak juga orang-orang petualang-petualang yang masuk dalam pelayanan. Setelah besar sebuah gereja, mereka masuk dengan jabatan, kekayaan, uang, hartanya. Lalu mulai mengatur sana, mengatur sini. Lalu Pak Gembalanya yang sederhana ini akhirnya tersingkir gitu. Lalu dalam kemarahannya dia berkata, waktu saya sendirian, saya nyikat WC, saya ngepel lantai, di mana kalian? Nah, gitu ya. Makanya kita harus membentuk sebuah tim yang solid. Walaupun memang sekali lagi saya katakan ada gembala-gembala yang apa ya? Kalau kita bilang angkuh enggak juga gitu ya. Yang itulah takutlah, dia merasa takut, dia direbut oleh orang lain gitu. Jadi dia agak arogan. Nah, oleh sebab itu pelajaran malam hari ini kita membuat keseimbangan. Bagaimana mendukung pelayanan di gereja dan memahami panggilan seorang pelayanan. Kata gembala, nah ini dia Pak, tadi saya sampaikan ya. Kata gembala berarti pemelihara, penjaga. Kata gembala berarti pemelihara atau penjaga. Nah, istilah gembala ditujukan kepada individu yang membantu orang lain. Nah, makanya kalau pengertian ini di sini kita maknai, inilah yang saya sampaikan tadi, kita pada prinsipnya, pada hakikatnya, secara substansial, kita ini semua gembala. Istilah gembala dapat ditujukan kepada individu seseorang yang membantu orang lain atau ditujukan kepada seorang yang memelihara orang lain. Jadi lebih kepada fungsionalnya. Walaupun kita bukan gembala di gereja menggembalakan secara pengaksian di gereja, sinodal, tapi secara fungsional kita pun melakukan penggembalaan. Seorang ayah, dia menggembalakan istri dan anak-anaknya. Maka istri dan anak-anak harus menjadi tim mendukung pelayanan gembala di rumah, gembala kita di rumah. Maka keluarga itu akan kompak gitu, akan berhasil. Anak tidak membangkang karena dia menjadi domba yang baik, istri tidak membangkang karena dia menjadi penolong yang baik. Seorang guru, dia menjadi gembala bagi murid-muridnya. Demikian juga seorang pengajar atau dosen dan sebagainya. Nah, seorang pemimpin perusahaan, nah dalam kapasitas ini, saudaraku, kita kembangkan, seorang pemimpin perusahaan adalah gembala bagi perusahaannya, bagi karyawannya. Nah, kalau prinsip penggembalaan ini ada di hati kita, saudaraku, kekristenan itu akan memimpin dunia ini ya. Kekristenan itu menjadi benar-benar alat Tuhan nih. Nah, memelihara orang lain itu kata kuncinya. Gembala juga dapat berarti seseorang yang memperlihatkan kepedulian yang penuh kasih sayang. Memelihara orang lain, lalu kepedulian, peduli. Hari ini, saudaraku, banyak orang yang terlantar secara rohani. Saya istilahkan gini ya, saya mau katakan gini, hari ini, maaf kalau agak keras ya, hari ini banyak orang yang gelandangan rohani. Jadi salah satu alat Tuhan ya, mudah-mudahan SEMA ini menjadi wadah itu, saudara-saudaraku ya. Kita kalau punya teman yang masih jadi gelandangan rohani, coba kita ajak gitu ya. Ke gereja kita kah, ke persekutuan kita kah, ya ke RBO kah, ke SEMA kah. Nah, di situ kita sudah menjadi gembala. Kita membantu orang lain untuk memeliharanya, memelihara jiwanya, dan kita dipakai Tuhan memperlihatkan kepedulian yang penuh kasih sayang. Kadang-kadang kita marah juga kan orang. Belum lama ini saya kenal dengan seorang pemuda gitu ya, seorang anak muda. Lalu kemudian saya ajak dia ke kuliah di kampus STT. Lalu
setelah saya bicara dengan dan Sri. Hampir 4 tahun kuliah, lalu kemudian saya keluar dari kampus itu memang. Nggak lama kemudian dia keluar, dia sudah semester 8 ya. Lagi tahap proses nulis skripsi. Lalu kemudian dia jelek-jelekan lah kampus itu, dia bongkar-bongkar lah jelek-jeleknya. Ya udah, tapi kan saya tidak senang sebetulnya dengan laporan dia. Lalu hari berganti hari, dia pernah saya kasih motor saudaraku ya, supaya dia ngojek gitu ya. Walaupun tidak gratis motornya, artinya dia pulangin lah modal, bukan modal, harga dari motor itu separuh harga ya. Tapi kemudian ketika dia nggak bertanggung jawab, saya tarik motornya memang. Saya tarik. Tapi kemudian saya urus SIM-nya, saya urus KTP-nya, gitu-gitulah ya. Lalu singkat cerita, saudaraku, dia kembali ke kampus itu. Dan tentunya kampus itu masih kenal aku gitu kan, masih ingat saya. Dan dia diterima. Lalu apa yang terjadi? Bahkan dia dijadikan kepala asrama. Dia dana untuk belanja bulanan dikasih sama dia. Lalu pada suatu hari seorang rekan dari kampus itu nelpon saya. Pak Edwin, di mana anak ini? Dia sebutkan nama. Kenapa? Lari gitu. Hah, kok bisa lari? Iya. Apa yang dia bawa? Uang belanja 1 bulan. Aduh, saudaraku. Nah, berkaitan dengan kasih sayang ini, orang ini bulak-balik gitu ya. Tapi ya, setiap kali membuang dia gitu, hati itu kayak diingatkan Tuhan, hati itu kayak diingatkan Tuhan. Kita memberi tempat yang seluas-luasnya di hati kita. Tapi dia memilih jalan yang salah. Istriku juga udah marah-marah gitu ya. Kok begitu ya? Ada orang begitu ya katanya. Ya adalah ini orang. Ya saudara-saudaraku pada suatu hari, ya kalau nggak serius, kita tidak akan bisa datang pada Tuhan. Saya juga nggak percaya lagi. Saya udah nggak yakin orang ini bisa bertobat, saudara. Berkali-kali. Lalu saya dilaporin, Pak, sebetulnya dia masih terikat judi online, gitu-gitu. Tapi sama saya nggak pernah dia cerita, udah bertobat, udah apa. Dia pergi sewenang-wenang, dia diem aja gitu ya. Artinya kita kasih sayang gitu ya. Memang kita marah kadang-kadang, saya marah. Tapi iri kemarahan kita itu apa ya? Maksud saya, kasih sayang yang kita berikan kepada itu tidak ada nilainya sama dia. Dan dia pergi membawa sejumlah uang lah. Dan sampai sekarang nggak tahu. Saya coba telepon, nomornya udah mati. Ya, inilah saudara-saudaraku yang kita hadapi. Nah, orang-orang penggembalaan itu ya kuat seperti itu. Tapi kalau orang yang diberi karunia kenabian itu, dia langsung marah. Kadang-kadang main hardik, main kutuk aja. Itu kadang-kadang saudara-saudaraku. Itu bedanya ya. Nah, dalam bahasa Inggris, kata siapa dia gembala, berakar dari kata sheep ya, domba. Dalam bahasa Inggris ya. Jadi, kata gembala, akar katanya domba. Namun, jadi gembala itu penjaga domba. Namun dalam bahasa Ibrani kuno, kata gembala tidak berakar dari kata domba. Melainkan dari kata ra'ah, yang berarti memberi makan. Nah, ini yang tadi Pak Kodek sampaikan ya. Memberi makan ra'ah. Tentu makan di sini bukan makan fisik. Kita beliin beras, bukan saudara. Tetapi lebih kepada makanan rohani. Nah, oleh sebab itu, gembala dikenal sebagai orang yang memberi makan. Dalam hal ini, makanan rohani. Supaya rohnya hidup. Keteladanan. Sikap-sikap hidup kita sebagai pemimpin, sebagai pelayan Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan jiwa-jiwa itu. Makanya saya bilang tadi, saudaraku, saya tidak berlebihan ketika mengajukan kalimat. Inilah inti dari pelayanan penggembalaan itu, inti dari pelayanan itu sendiri. Seorang pengajar, seorang penginjil misalnya, dia tidak perlu berlelah-lelah, tertekan perasaannya, tinggal di satu tempat. Dia hanya jalan ke sana, jalan kemari gitu ya. Memberitakan firman, itu tugas dia, itu karunia dia, dan Tuhan pakai dia seperti itu. Maka dia tidak boleh lebih merasa hebat.
Tapi seorang gembala, dia berdiam diri, dia yang tahan di situ, saudara. Difitnah, disepelekan jemaatnya, dia apain, pokoknya dia tahan. Karena apa? Dia mempunyai kemampuan itu ditaruh Tuhan. Memberi makan, memastikan jemaatnya kenyang. Nah, itulah sebabnya setiap gembala harus memastikan dirinya memberi makanan yang bergizi kepada domba-dombanya. Ketika Tuhan Yesus kepada Petrus, dia berikan tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes 21 ayat 15. Feed my lambs, yang berarti memberi makan anak-anak domba. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan demikian, yang dimaksud dengan penggembalaan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh gembala untuk memelihara kerohanian jemaat, baik secara pribadi maupun sebagai suatu kesatuan orang banyak. Ya. Nah, pengertian tersebut memperlihatkan tanggung jawab. Saya senang ya membaca Musa gitu ya. Ketika dia berdiskusi dengan Tuhan, kalau kau tidak menyertai aku tidak akan berangkat. Saya senang itu, saudaraku ya. Di Keluaran apa di mana itu. Kalau kau tidak menyertai aku tidak akan berangkat. Jadi, pekerjaan yang dilakukan oleh gembala untuk memelihara kerohanian jemaat baik secara pribadi maupun sebagai satu kesatuan kawanan domba. Nah, ada tanggung jawab yang, saudara-saudaraku, tugas gembala itu memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Yaitu, maafkan kalau saya katakan gini, memastikan domba-domba itu ke surga. Inilah tanggung jawab para gembala, saudara-saudaraku. Dan ingat tadi, dalam pengertian fungsional, seorang ayah, seorang pemimpin, Anda adalah gembala. Dan tugas kita adalah memastikan, Anda memiliki tanggung jawab, memastikan domba-domba kita itu masuk surga. Bukan berat sekali, saudara-saudaraku. Seorang gembala, yaitu memelihara kawanan dombanya dengan yang pertama, menyediakan rumput yang hijau dan air yang segar, makan minum, saudaraku. Kadang-kadang kita melihat ya, giliran susah orang ini datang sama gembalanya. Tapi giliran senang dia pergi ke tempat lain, kadang-kadang menyakitkannya kan di situ ya. Menyedihkannya di situ gitu ya. Ada yang begitu. Tapi pada suatu hari ada seorang teman begini, dia bilang begini. Dia manggil saya, halo ya. Oh katanya. Ya Pak, gue bilang, saya mau ke mau ke Palembang ke Pekanbaru. Kenapa? Oh ya Pak, puji Tuhan, mau ngapain? Mau gunting bulu domba. Jadi dia bilang, mau gunting bulu domba dulu nih kan. Saya diem gitu ya. Nyengir lah gitu, nyengir. Masa kita nanam melulu, masa kita ngasih makan melulu. Hari ini kita tiba saatnya untuk menggunting bulu domba. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Ya, adalah begitu-begitu, memang ada begitu-begitu ya. Habis itu saya nggak ketemu dia lagi, nggak tahu apakah dia jadi menggunting bulu dombanya itu. Tapi ada yang begitu, saudara. Mungkin karena sama saya aja disampaikannya begitu ya. Mungkin dia tidak hanya bercanda, tidak bermaksud seperti itu. Tapi candaan itu kan menarik juga ya. Saya mau ke Palembang. Ngapain di sana? Saya pikir mau pelayanan gitu ya. Ternyata memang pelayanan juga katanya. Tapi kalimat pertamanya itu adalah, saya mau menggunting bulu domba dulu. Udah gemuk-gemuk. Aduh, gimana itu ya? Pak Kodeks, gimana itu Pak Kodeks? Menggunting bulu domba. Aduh. Jadi ini tanggung jawab kita, memastikan itu ya, memelihara kawanan domba, menyediakan rumput yang hijau dan air yang segar.
menjaga dan melindungi kawanan domba terhadap cuaca yang buruk dan ancaman binatang buas, mencari dan membawa kembali setiap domba yang tersesat. Coba saudara, kan ya. Inilah tugas gembala itu ya. Bicara tanggung jawab, tentu saudara-saudaraku, sekali lagi, tidak boleh terpaksa ya. Bicara soal tanggung jawab itu bukan sebuah sekedar kewajiban, tapi itu merupakan bentuk hak kita gitu ya. Kalau kita bicara soal tanggung jawab sebagai kewajiban, ya suatu saat kita akan punya hak untuk menggunting bulu domba. Tetapi kalau kita bicara itu tanggung jawab itu sebagai hak kita, itu adalah sebuah kehormatan. Tuhan bukan cuma memberi tanggung jawab, tapi tanggung jawab itu merupakan hak kita ya. Jadi ketika kita menerima hak untuk memelihara itu, maka pasti kita lakukan dengan sukarela, dengan keikhlasan, dengan penuh kasih. Apapun yang terjadi, sekali lagi saudara-saudaraku, berita-berita yang mengejutkan kita, gereja-gereja besar karena pecah, soal penggembalaan, belum lama ini keluarga itu nggak tahu ya, berantakan lah gitu ya, sampai peristiwanya keluar di area umum menyoal pengembalaan. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak di situ itunya berkatnya, susunya udah terlalu banyak, wallnya udah terlalu banyak, maka bingung mau membaginya, lalu merasa tidak adil gitu, pecahlah bikin gereja yang baru. Nah, memang ini agak pelik. Oke, mungkin ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu. Silakan. Wah, menarik sekali ya pelajarannya ya. Bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang Bapak Ibu ingin bertanya atau mau diskusikan? Ya, dipersilakan untuk saling ya. Iya, terima kasih Ibu Hani. Shalom, selamat malam Pak Yasin. Ya, Bu. Pak, saya tanya tentang penggembala. Penggembala itu sebenarnya itu karunia ya Pak. Maksudnya orang itu menjadi penggembala harus ada karunia yang diberikan kepada dia. Atau siapa aja bisa menjadi penggembala Pak Yasin. Iya, pertanyaan saya seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Iya, karunia Bu. Kalau secara khusus itu karunia ya. Tapi secara fungsional tadi saya sudah tunjukkan bahwa penggembalaan itu bisa dilakukan kita. Ini tadi kan saya sudah tunjukkan bahwa kita adalah seorang gembala dalam lingkungan kita ya. Tapi dia menjadi karunia ketika dia masuk dalam ranah gereja. Oh, begitu Pak. Iya. Kalau dalam ruang Dia menjadi lingkup kecil, kita semua adalah gembala ya, Pak. Tapi sudah masuk ruang lingkup besar, itu harus ada karunia ya, seperti itu ya. Iya. Iya. Misalnya di Efesus 4 ayat 11 itu ya. Efesus 4 ayat 11, coba Ibu bisa baca. Ya, Sister Aling. Iya, sebentar, saya buka ya. Efesus 4 ayat 11. Oke, sebentar lagi. Efesus 4 ayat 11. Iya. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Iya. Jadi ini secara ia memberikan Tuhan sendiri. Jadi memang panggilan dari Tuhan. Ia sendiri dan ialah
ialah itu ianya huruf besar ya. Allah lah yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang yang kudus bagi pekerjaan pelayanan gitu. Atau secara praktis tadi, pada dasarnya kita nih gembala. Ibu bisa juga jadi gembala bagi anak-anaknya. Yes. Dalam fungsionalnya nanti kalau cara hierarki di keluarga, ya bapak lah sebagai gembala di rumahnya. Tapi kalau ibu bisa melakukan fungsi itu, fungsi penggembalaan itu. Nah, dalam konteks tadi ingat gembala tadi memberi makan, memelihara, memperhatikan. Nah, gitu ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Edwin untuk penjelasannya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Ya, silakan. Ini Pak, ya silakan Pak Kodek ya. Ada dua ya. Duluan Pak Kodek ya. Silakan Pak Kodek. Ya, makasih. Ya, tadi tepat tuh yang tadi dijelaskan di materi. Saya tuh temukan itu di John chapter 21 kan, maksudnya Yohanes pasal 21 tuh, Pak. Artinya pemelihara jiwa, pemberi makan, makna sebenarnya kata gembala di Yohanes pasal 21 itu. Makanya saya pikirkan, tugasnya itu juga dapat dimengerti. Jadi makna sebenarnya itu dalam makna rohani gitu, Pak. Jadi kalau begitu makanan yang diberikan oleh gembala kepada domba-dombanya, dalam arti kalau begitu pastor itu tugasnya memberikan makanan rohani setiap pagi dong Pak, mulai pagi sampai waktu-waktu di mana memang dia perlu makanan rohani ya Pak ya. Oh iya, betul Pak. Itulah tugas kita, makanya ada yang mengistilahkan seorang gembala itu nggak boleh berbisnis gitu ya, nggak boleh dia berbisnis. Supaya apa? Dia cukup banyak waktu untuk mengunjungi jemaat, untuk mendoakan jemaat. Pokoknya hidupnya itu memang untuk jemaat. Tapi kan hari ini dunia modern ini udah terlalu canggih untuk memurnikan itu gitu kan. Makanya dibikinlah sistem apa ya? Sistem penggembalaan. Jadi ada tim penggembalaan namanya. Oke, baiklah gitu ya. Oke, baiklah. Tapi kalau tim penggembalaan itu tidak jalan, kan repot juga jemaat. Maka sebetulnya gereja yang sehat itu tidak boleh ribuan jemaatnya gitu ya. Bukan karena aku nggak ribuan jemaatku gitu ya. Kebanyakan itu kan memang masalah itu timbul di situ. Karena apa? Secara psikologisnya, seorang gembala itu katanya pernah buku saya baca itu bisa menggembalakan tuh antara 250 sampai 300 orang. Itulah gembala yang sehat ini. Sehat banget lah itu katanya. Kalau cuma 10 orang dari zaman Adam sampai zaman apapun nggak sehat juga, karena kan lemes itu si pendeta, nggak tumbuh-tumbuh. Berarti ada yang salah juga. Ada benalunya di dalam pelayanan itu gitu ya. Nah, kalau sampai ribuan, bayangin ribuan nggak semua jemaat, makanya jadi banyak domba jalan-jalan. Namanya aja terdaftar di gereja A, tapi dia cari makan di sana sini gitu. Dan itu pun nggak sehat juga. Makanya kalau bisa ya gitu ya, kita harus rela gitu ya. Kalau udah besar, langsung bagi dua gitu. Kalau udah besar, langsung bagi. Serahkan orang lain. Itulah gunanya apa ya, suksesi kepemimpinan. Jadi tugas gembala itu mencetak gembala berikutnya. Bukan udah sampai ribuan dia kuasai sendiri gitu ya. Jadi suksesi itu adalah bagaimana seorang gembala berhasil mencetak, membentuk gembala baru. Jadi ada pelipat gandaan itu ya. Bukan buka gereja, bukan pecah. Dulu buka gereja saingan. Jemaatnya itu aja. Di sini jam 5, di sana jam 7. Gitu. Karena dia sayang sama pendeta yang pecah ini dua-duanya. Jadi dia kunjungi dua-duanya. Malah jemaat ini yang masuk surga nanti kan gitu ya. Gembalanya enggak. Terima kasih Pak Pendeta. Bercanda ya Pak Bodek ya, bercanda. Oke. Yuk Pak, silakan. Ya, Pak ini ya, Pak Dawolo. Silakan di-unmute ya, Pak.
Bisakah Pak? Di-unmute Pak. Iya, silakan Pak. Mari Pak, Baik. silakan Pak. Terima kasih Pak waktunya. Ya. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa gembala itu adalah merupakan karunia yang dipilih oleh Allah sendiri. Ya, dan tugas gembala itu juga kita sudah tahu tadi bahwa terutama sekali memberikan makanan rohani kepada domba-domba atau kepada jemaat, ya. Nah, kalau kita memperhatikan sekarang ini, Pak, terutama di gereja-gereja sekarang ini, ya mungkin tidak semuanya, tapi sering kita melihat bahwa gembala itu sekarang ini sudah lari daripada apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka untuk menggembalakan atau merawat atau memberikan makan kepada domba-dombanya. Sehingga kita sering melihat sekarang ini bahwa motivasi daripada gembala itu ya bukan lagi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, tapi sudah menjurus kepada untuk mencari materi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak, kenapa bisa hal ini terjadi? Apakah ini kesalahan daripada pemilihan gembalanya atau di mana letak kesalahan ini, Pak? Terima kasih, Pak. Dunia ini berkembang, Pak. Sistem kebudayaan manusia berkembang. Jadi dunia ini sudah merambah masuk gereja, Pak. Pelajaran ini yang malam ini saya sampaikan ini merupakan adalah bagian kecil dari skripsi saya, Pak. Jadi skripsi saya ini saya tulis dari sejak tahun 2005 yang lalu. Maka ketika Bu Eni nanya tema apa, coba saya membaca-baca, lalu saya terpikirlah ke sini. Dan ternyata hingga hari ini tema ini masih sangat menarik. Dan walaupun klise, walaupun sederhana banget, saya yakin Pak, bahwa tema ini akan memberkati kita. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena memang ada kaitannya nanti dengan dosa ya, ada kaitannya nanti dengan cara kerja iblis. Iblis tidak lagi datang di abad modern ini, iblis tidak lagi datang dengan wajah yang seram, Pak. Di abad-abad pertengahan kuno zaman lalu, iblis datang dengan wajah yang menyeramkan. Iblis digambarkan sebagai nenek-nenek sihir, iblis digambarkan dengan muka yang mengerikan, muka yang ganas, kejam. Tapi hari ini tidak. Iblis datang menampilkan wajah yang bersahabat. Lahirnya liberalisme, sekularisasi, ini merupakan dari cara kerja itu ya. Jadi perpecahan-perpecahan gereja selalu ditimbulkan dari perbedaan-perbedaan doktrin. Padahal doktrin itu itu adalah wilayah tafsir. Nah, wilayah tafsir inilah yang kemudian masuk ke gereja dan inilah yang kemudian membuat gereja itu runyam, tidak bersatu. Muncullah kemudian walaupun peringatannya sudah dilakukan oleh Alkitab ya, ada gembala upahan, nanti ada di Yeskiel sudah ada. Di Yeskiel sudah ada gembala-gembala upahan. Nah, di zaman modern ini muncullah tadi seperti saya bilang kemakmuran, teologi-teologi kemakmuran, kemudian humanisme masuk ke gereja. Itulah sebabnya homoseksualitas diterima. Lalu ada gembala yang memberkati pasangan homo, pendeta yang memberkati pasangan homo. Nah, ini kita tidak bisa pisahkan atau kita tidak bisa abaikan dari gerakan iblis juga. Hanya kemudian gereja, para pemimpin-pemimpin rohani, para gembala-gembala rohani ini tidak waspada di situ. Jadi apakah ini bisa memberi jawaban yang memuaskan? Enggak juga. Ini bukan jawaban yang memuaskan. Tapi ini adalah fakta yang saya sampaikan. Ini adalah fakta. Nah, bagaimana kita menjadi kawanan kecil yang berusaha untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan? Kita memang bukan jadi gembala di gereja kita, tapi kita bisa menjalankan fungsional gembala itu, Pak.
Pak Dolo saya yakin bisa gitu ya. Dalam ruang-ruang lingkup skup kecil kita gitu ya. Kita mulai dari rumah dulu, dari teman-teman kita. Jadi memang ini bukan jawaban yang memuaskan, Pak. Iya, iya. Saya hanya menunjukkan fakta. Silakan, Pak. Ya, masih ada lagi Pak Dawolo. Iya, cuman masalahnya sekarang Pak, bagaimana kita sebagai domba-domba atau jemaat, ya, apakah kita harus apa namanya ya? Ya bagaimana sikap kita menghadapi gembala-gembala seperti itu ya, kira-kira begitu Pak. Yang pertama tentu Pak kita berdoa sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Tuhan berikan gembala jiwa bagiku yang membawa kepada keselamatan, yang membawa kepada Tuhan. Gembala yang benar gitu ya. Lalu kalau memang kita melihat gembala kita ini ada ciri-ciri yang nggak seperti Alkitab tadi, ya kita mohon petunjuk sama Tuhan juga. Supaya Tuhan tunjukkan gembala. Apakah kita harus meninggalkan ini? Apakah harus bertahan di situ? Tentu tidak ada salahnya gitu ya. Tidak ada salahnya Pak kita minta sama Tuhan. Ya gembala agung kita adalah Yesus Kristus. Tapi kemudian untuk menggembalakan kita, seperti saya sampaikan tadi, kita harus menetap di sebuah gereja lokal, kita harus minta sama Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Untuk diberilah petunjuk gitu ya. Maaf ya misalnya gini ya, waktu saya setelah masuk karismatik, saya kecewa juga Pak. Saya kecewa juga, saya pikir gereja lama saya, gereja mainstream itu ya, maafkan kalau saya katakan buruk lah ya menurut saya. Itulah yang membuat saya tinggalkan gereja itu ya. Dan saya nggak pernah gereja sampai 10 tahun. Lalu kemudian ketika saya masuk karismatik, saya pikir hebat gitu ya. Saya udah punya ekspektasi tinggi, sudah punya harapan tinggi, saya mau berubah gitu ya. Karena mereka punya doa semalaman, doa keliling, doa pagi, mereka punya itu. Tapi kemudian sama-sama aja perilakunya gitu ya. Saya jujur ini, saya sempat berhenti mau bertobat, Pak. Saya sempat mau berhenti bertobat. Lalu melihat juga, maaf ya, beliau sudah meninggal. Khotbahnya itu aja, Pak. Nggak kaya gitu ya. Betul, Pak. Teman saya pernah bilang, sudah 2 tahun kami di situ. Dia tunjukkan catatannya. Ini khotbah gembala kita, Pak. Ini khotbah gembala kita selama 3 tahun. Hampir tiap bulan ada tamu. Dia pun hanya berkhotbah sekali sebulan atau 2 kali karena ada pengerja lokal sama tamu luar. Jadi hanya sekitar 2 atau 1 kali dia khotbah. Jadi kalau 12 sekitar 13-15 khotbah lah dia. Paling banyak 20. Lalu dia tunjukkan teman saya itu 10 dari khotbahnya itu diulang-ulang sudah selama 3 tahunan itu, Pak. Coba gitu ya. Beliau udah meninggal. Bukan berarti beliau masuk neraka, enggak. Saya yakin ya, Tuhan punya perhitungan lama beliau. Tapi benar-benar enggak punya apa ya? Kita lebih senang dengar motivator duniawi gitu, kalah. Padahal Alkitab ini kalau digali dengan hebat, wah hebat Pak, mengalahkan siapapun gitu ya. Banyak ilmu, banyak hikmat di dalamnya. Nah, kemudian pada suatu hari saya mendengar sebuah khotbah di radio gitu ya. Loh, saya kaget, ini khotbah siapa gitu ya. RPK itu ya. Lalu saya mulai dengerin, jam sekian saya dengerin khotbahnya. Lalu mulai ngeliat TV. Lalu pada suatu hari saya ketemu sama teman saya. Ternyata dia berjemaat di gereja itu. Lalu saya diajaknya. Lalu saya ke situ. Nah, saya pindah ke situ, Pak. Pindahlah segitu. Saya pamit dari gereja saya, padahal saya sudah 5 tahun di situ ya. Saya pamit. Enggak, saya tidak akan bertumbuh kalau di situ-situ terus. Saya pamit sama beliau, Pak, saya pergi untuk berangkat ke sana. Ya, baik-baik, enggak ada fitnah, enggak ada. Dan saya belajar, Pak, di situ. Di gereja itu, Pak, terus belajar dengan gembala itu. Dan beliau itu mau merangsang kita ya, untuk belajar gitu ya. Nah, itulah sebabnya waktu pelajaran apa pentingnya teologi. Nah, itu pelajaran-pelajaran ini bagian daripada perjalanan hidup saya juga, Pak. Untuk ayo kita semua berteologi, jangan malas, jangan ogah belajar teologi yuk, gitu. Gitu ya, Pak. Iya. Ya, masih ada lagi teman-teman. Makasih Pak Dawolo yang telah memberikan Terima kasih. ya diskusinya Sama-sama. ya.
Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa pertanyaan Ibu Aling, gembala untuk pribadi dan lingkup yang kecil itu mungkin kita yang terpanggil ya Pak ya sebagai gembala di dalam keluarga kita, walaupun otoritasnya itu adalah suami ya, tapi istri juga bisa menjadi gembala ya untuk anak-anaknya gitu. Nah, kalau untuk gereja, tadi Bapak katakan bahwa gembala itu adalah panggilan, itu karena karunia dari seseorang itu. Tetapi yang menjadi momok yang saya lihat belakangan ini ya, yang saya perhatikan, banyak orang yang jadi gembala, tapi fungsinya sebagai gembala tidak ada pada tempatnya. Sehingga saya melihat ada jemaat yang keluar, kecewa sama gembalanya. Tadi Bapak mengatakan bahwa gembala berikan makan kepada domba-dombanya, memelihara domba-dombanya, membelai domba-dombanya, menghibur domba-dombanya. Tetapi kalau dombanya sering berkeluyuran, Pak, gembalanya sering berkeluyuran, ya pergi ke sana kemari, ya mencari nama, mencari fan, gitu. Terus domba-dombanya merasa kehilangan sehingga domba-dombanya keluar. Nah, ini salah siapa nih, Pak, dalam hal ini? Apakah Tuhan salah menempatkan orang itu sebagai gembala atau ada alasan lain, Pak? Pertama, tentu Tuhan nggak pernah salah ya. Tentu Tuhan nggak pernah salah. Saya kan sudah setahun ini ya penggembalaan yang saya jalankan sudah 1,5 tahun lah ya. 1,5 tahun. Tapi di tempat yang baru selama setahun karena kita pernah tutup dan pindah. Nah, saya lihat Tuhan menambahkan jiwa ya. Dari 10 orang, 15 orang. Hari ini rata-rata kita sudah beribadah bisa 20-an. Ya. Itu tentu sebuah hal yang sangat menggembirakan bagi saya secara pribadi. Nah, dari dulu sebelum saya menggembalakan tuh saya sudah punya pelayanan jadi pengkhotbah di sebuah gereja di minggu kedua gitu ya. Nah, hari ini sebetulnya ya, ketika saya pergi ke sana itu pada minggu kedua, hati saya itu nggak tenang. Hati saya itu nggak tenang. Kenapa? Rasanya saya nggak tega meninggalkan penggembalaanku gitu ya. Makanya kalau ada yang mengundang saya, kalau jamnya berbenturan, nggak akan saya terima. Ini pun yang satu ini karena sudah saya anggap sebagai saya menolong lah, ibu ini janda ya, ibu gembala ini janda, lalu dia percaya sama saya dan jemaat itu pun sudah kayak keluarga juga sama saya. Jauh, udah 4 tahun saya di situ ya. Saya tidak tega meninggalkan pelayanan saya loh. Walaupun ada tim pengembala yang mengatakan sebulan 2 kali nggak apa-apa katanya, tapi saya nggak tega. Malah kalau bisa saya hentikan yang di sana itu, saya mau berhenti, mau saya full 1 bulan itu di situ ya menemani gembala domba-domba ini. Memang betul seperti kata Ibu tadi ya, ada yang keluyuran ke sana kemari. Saya juga nggak tahu kenapa begitu, Bu. Saya bingung juga, betul saya bingung. Nggak bisa aku jawab itu. Karena aku nggak tega gitu ya. Saya mau di situ, orang sekali seminggu kok, kita paling Jumat ada doa. Itu pun yang datang nggak banyak, cuma hanya beberapa orang saja. Karena memang tempatnya agak jauh ya, agak di pedalaman lah dari Depok ini ya. Kalau di pinggir jalan mungkin banyak orang datang. Nah, kalau saya pribadi Bu, saya tidak berani meninggalkan penggembala. Hati saya di situ. Saya mau menemani jemaat itu ya. Tiap minggu kalau bisa saya di situ. Kecuali minggu kedua itu pun saya udah bilang untuk ke beberapa orang tiap bulan saya sudah terlanjur ke sana gitu ya. Jadi kalau saya nggak tahu jawabannya, kan Iya, saya juga ngelihat dan bingung saya. Ada juga teman yang gitu. Bisa sama. dia hanya hari Minggu doang, hari Minggu pertama itu pun karena ada perjamuan kudus. Itu pun hari perjamuan kudus. Lainnya, dia kasih sama pengerjanya, dia pergi ke sana, dia pergi kemari, gitu-gitu. Nggak tahu juga saya, Bu. Iya, benar. Saya juga lagi membingungkan itu. Apakah kamu nggak sadar, Tak, kamu dipanggil sebagai gembala dan jemaatnya juga banyak, ya. Ya, itu fungsinya sebagai gembala itu adalah papa rohani atau ibu rohani di dalam
gereja tersebut. Nah, Betul. kemana perginya gitu? Kok urusannya yang bukan gembala? Karena saya sangat sedih sekali, bukan hanya satu jemaat yang keluar ya. Saya mendengarkan itu ada yang ngasih tahu ke saya dan saya ini wah kasihan gitu. Jemaat jadi akhirnya kecewa. Nah, saya berharap para gembala yang mendengarkan siaran kami pada saat ini, ayo jadilah gembala yang punya integritas dan punya tanggung jawab yang besar ya untuk domba-dombanya. Nah, mengenai satu lagi Pak, tadi Bapak katakan orang lebih tertarik dengan mendengarkan motivator-motivator ya. Nah, itu para gembala ini Pak, saya melihat mereka vakum. Mereka tidak belajar di dalam mengembangkan uh, dengan hal-hal yang untuk yang baru ya Pak, untuk mengupgrade mereka gitu. Kalau dikatakan mereka memakai ilmu yang kuno atau ilmu yang lama gitu ya, itu saya lihat ada mungkin pemikirannya demikian. Tetapi mestinya setiap gembala dimanapun mereka berada, mereka itu harus terbuka dengan wawasan yang baru, dengan teknologi yang baru, untuk skill yang baru gitu. Kenapa? Maaf kata, ada Bapak Pendeta yang khotbahnya bagus sekali Pak. Arti dari firman Tuhan ada. Tetapi teknik speakernya, speakingnya itu membuat jemaat ngantuk. Ya, nah itu juga satu kelemahan-kelemahan yang gembala-gembala tuh harus tahu bagaimana untuk mengimprove-nya. Nah, bagaimana Pak itu? Bapak kan seorang gembala ya, ini sekalian interview ya Pak ya. Apakah di Bapak itu sebagai gembala sekarang ada mengimprove ya, maksudnya untuk memperbaiki ada usaha bagaimana supaya gembalanya itu tidak ngantuk, ngerti. Jadi ngolah makanan ya Pak ya, kayak saya chef ya Pak ya, suka tukang Betul, betul. masak. Jadi kalau makan tiap hari makanan itu lagi bosan saya Pak. Tapi kalau ada makanan menu yang lain Pak excited banget gitu. Nah itu Pak tolong dijawab. Iya, betul Bu. Makanya kenapa kami bersedia gitu ya untuk terlibat misalnya Ibu undang mengajar di sini? Karena kami ingin membagi hidup ini, Bu. Umur nggak lama lagi ya. Hari ini umur 50-an. Jadi kalau masih ada kesempatan seperti ini, ya pelayanan-pelayanan seperti ini, ayo gitu ya. Kalau bisa kita ajak orang untuk masuk, untuk belajar, ayo sama-sama. Karena apa? Allah itu adalah pendidik ya. Allah itu pengajar. Jadi kekristenan ini adalah belajar. Dan orang yang bertobat, orang yang dipanggil dari dunia yang gelap ini harus diajar. Pembaruan hidup hanya dimungkinkan melalui pembelajaran. Jadi kalau gembala nggak mengajar, apa yang mau ditumbuhkannya sama jemaat gitu ya. Nah, supaya dia bisa cakap mengajar, dia harus belajar. Jadi kalau gembala udah malas belajar, udah nggak belajar, tapi masih mau mengajar, alamat kekacauan lah itu. Pasti kacau lah. Dia nggak mau belajar, tapi mau ngajar. Itu kan konyol. Nah, iya, makanya saya mau kuliah lagi nih, Bu. Semester depan Wah, ini saya mau kuliah lagi. Iya, saya mau ngambil waduh. psikologi. Tadinya saya mau Oh, ngambil hukum ya. Iya, saya mau ngambil hukum tadinya. Eh, tapi saya pikir-pikir ada psikologi, udah deh psikologi aja. Nanti 4 tahun kemudian selesai. Nah, saya mau melihat integrasi antara psikologi dan teologi. Saya mau hmm. belajar. Kalau nggak Saya belajar, mendukung Pak, saya mensupport. Kita mendoakan supaya ini ya Pak ya, iya, sudah terlalu banyak gelarnya ya Pak ya, degree-nya udah banyak sekali ya Pak. Tapi ya betul. diperlukan sebagai gembala diperlukan banget Betul, itu. Bu. Karena Saya saya nggak, juga ada saya nggak, belajar psikolog itu dipentingkan sekali. Itu iya, untuk kepada kita pribadi Pak. Seperti Bapak tadi katakan, jadilah gembala pada dirimu sendiri. Itu sama dengan seperti di dalam pelajaran psikolog saya adalah to be jadilah leader, jadilah pemimpin pada dirimu sendiri supaya kamu bisa memimpin orang lain. Jadi iya, itu salah satu pelajaran yang saya dapat. Pak Edwin, untuk melanjutkan materi pelajarannya, silakan. Iya,
Oke, nggak lama lagi ya, kita hanya beberapa, paling 1 slide lagi ini. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, itulah sebabnya tadi ya, dari sini tadi tanggung jawab memelihara tadi, ini ada 3 poin tadi ya. Lalu selanjutnya, itulah sebabnya seorang gembala harus memiliki kualitas spiritual mental yang kuat ya. Rela berkorban, tidak mementingkan diri sendiri. Itu ya, melayani, mengabdi. Jadi seorang gembala itu dia mengabdi pada dua, pada Allah dan pada jemaat, saudara. Jadi gembala itu bukan yang dilayani, harusnya ini yang ditanam para gembala. Maka gembala itu nggak boleh tersinggung gitu ya. Kalau lihat tadi, ingat tadi, gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa, kumpulan orang-orang yang keras kepala, kumpulan orang-orang yang tanduknya 3. Tapi kemudian orang-orang seperti inilah yang mau dijadikan aset bagi kerajaan surga. 3 tanduknya jadi 2, 2 tanduknya jadi 1. Jangan kita tambahin gara-gara kita tumbuh tanduknya jadi 5. Habis kita nanti di tanduknya. Yang keras kepala, keras hatinya gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak memberikan keteladanan. Nah, itu resiko gitu kan. Siap nggak dengan resiko itu? Gereja adalah kumpulan orang yang berdosa. Yang diambil Tuhan dari lubang mana, ada dari lumpur, ada dari kali, ada dari jurang. Dikumpulkan Tuhan di situ. Supaya apa? Supaya kita bentuk, supaya kita bersihkan, supaya kita kasih makan, supaya kita rawat, supaya kita jaga. Nah, kadang-kadang kalau gembala yang nggak kuat, dia bilang, Tuhan aku nggak kuat. Lalu akhirnya dia usirlah itu dombanya. Caranya bagaimana? Dikritik, disindir-sindir, di mimbar gitu ya. Khotbah menjadi pisau yang memotong, menggorok orang gitu ya, menggorok jemaat. Nggak sedikit saudaraku. Saya pun harus memperhatikan kualitas khotbah saya gitu ya. Kadang-kadang saya juga terpancing ingin mengkritik atau memarahi orang dengan, ya kita punya panggung, kita punya mimbar. Nah itu jahatnya di situ gitu ya. Nah makanya kita harus hati-hati. Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kalau kita disuruh dapat kesempatan untuk bawa firman di persekutuan di manakah, jangan pernah jadikan itu panggung untuk balas dendam. Jangan jadikan itu panggung untuk membunuh karakter orang. Jangan jadikan panggung untuk mempermalukan orang. Tuhan pun tak suka sama kita kalau kita buat begitu. Nah, makanya kita harus hati-hati. Yang mau kita bawa adalah firman Tuhan, bukan firman kita yang kita kasih judul firman Tuhan, padahal itu cuma omongan kita. Nah, Tuhan Yesus berfirman, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Coba kualitasnya ini saudaraku, memberikan nyawanya. Tentu kalau bicara nyawa ini udahlah harga diri, sudah semuanya saudaraku. Nggak ada lagi yang mau kita pertahankan. Nyawa, tingkat tertinggi itu ya nyawa gitu ya. Jadi penggembalaan adalah kegiatan untuk memimpin dan membimbing. Jemaat yang belum dewasa menjadi dewasa, yang tidak bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab. Kata Lambs yang berarti anak domba atau domba-domba yang masih kecil dan muda harus tumbuh menjadi domba-domba yang besar dan dewasa. Dan hal ini hanya dapat tercapai dengan memberi makanan yang baik sehingga terjadi pertumbuhan ya. Nutrisi yang sehat, air yang segar. Dan saudara-saudaraku, nanti kan kita lihat bagaimana penggembalaan pelayanan itu di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Lalu kemudian nanti ada implikasinya penggembalaan pelayanan di dalam kekinian di masa kita. Raja Daud adalah sosok besar ya dalam perjanjian lama yang memiliki kapasitas itu ya. Dia adalah seorang gembala. Dia dipanggil dari padang penggembalaan.
Bahkan menurut perjanjian lama, tidak jarang seorang gembala terbunuh ketika dia ada di tengah-tengah dombanya. Dia bukan hanya simbol, ucapan Tuhan Yesus itu bukan hanya simbol memberikan nyawanya. Memang betul-betul dia memberikan nyawanya. Dan kalau kita lihat nanti, kita pelajari nanti pengembalaan di perjanjian lama, gembala-gembala tidak jarang terbunuh karena ketika dia berjuang untuk melindungi domba-dombanya. Saudara-saudaraku, kita akan lanjutkan pelajaran ini pada 2 minggu lagi ya Bu. Minggu depan saya ada undangan, ada pernikahan, saya melayani di situ ya. Jadi takutnya saya nggak punya waktu atau saya terburu-buru ya, namanya juga orang menikah ya. Jadi Betul. Sabtu tanggal 12 saya nggak bisa ya Bu. Nanti kita lanjutkan, kita akan menelaah pengembalaan menurut Alkitab di PL maupun di PB. Lalu kemudian yang ketiga mungkin nanti pengembalaan di kekinian kita. Sekian dulu Oke. ya Bu. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Iya atas Ibu. pelajaran malam hari ini. Bapak Ibu, saya percaya di antara kita semua kita telah memetik pelajaran yang baik. Sebenarnya ada tadi pertanyaan di apa Pak di live streaming Boleh, bernama boleh. Pak Boleh, David boleh Bu. Victor. Iya, saya Iya, jawab, saya jawab. dapat Silakan. saya ini ya, Pak David Saya Victor jawab, saya itu jawab. bertanya gini, maaf Pak, saya kurang paham maaf. Oh, di sana Tuhan mencoba mereka. Itu tadi ada kata-kata di Keluaran pasal 15 ayat 23. Tunggu. Keluaran 15. Ayat 23. Ada kata Tuhan mencoba mereka. Ya, pertanyaannya apa ya? Keluaran 15 ayat 23. ayat 23. Saya Ya, baca ya, Bu. dia Sampailah mereka. katanya apa namanya ini ya? Ada kalimat tadi ayat yang dibaca, Tuhan mencoba mereka. Apa kata artinya Tuhan mencoba mereka? Oh, Tuhan menguji mereka. Kata pencobaan di situ menguji. Kita juga nggak tahu kapan itu air itu pahit. Apakah memang itu air sudah pahit selamanya? Atau memang Tuhan begitu mereka nyampe situ, Tuhan buat pahit, maka baru kemudian Tuhan buat manis gitu ya. Tuhan menguji mereka, hati mereka. Ingat loh, itu baru 7 hari loh ya. 7. 7 hari setelah mereka melihat Tuhan membelah Laut Merah. 7 hari. Lalu kemudian Tuhan bawa mereka ke situ. Apakah mereka masih memuji Tuhan? Begitu 7 hari yang lalu mereka melompat-lompat. Maria menabur rebana. Seluruh bangsa itu bersorak-sorak melihat keajaiban yang begitu dahsyat. Air jadi batu, mereka berjalan melewati Laut Kolsom yang kering sampai ke seberang, lalu kemudian dikejar oleh pasukan Firaun, kemudian air itu menjadi cair kembali dan menenggelamkan. Lalu mereka melompat-lompat menari-nari. Jadi mereka berada dalam ketegangan ya. Tuhan buat seperti itu. Sebelum mereka masuk ke situ, mereka lihat kita mati Musa, di belakang ada Firaun, di depan kita ada laut. Gimana ini gitu. Lalu Tuhan belah itu, Tuhan kasih jalan rata. Kemudian mereka melihat mereka berhasil nyeberang. Lalu kemudian tentara Firaun mati semua dan mereka melanjutkan perjalanan. Lihat, hanya 7 hari doang. 7 hari doang. Tuhan kasih tes. Kita nggak tahu apakah itu air pahit sudah pahit sebelumnya atau mendadak dipahitkan Tuhan. Kita juga nggak tahu, nggak ada seperti itu. Hanya ketika mereka berjalan 7 hari, Tuhan itu baik, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, baru begitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, misalnya gitu ya. Hari Sabtunya, hari Seninnya, ketemu air pahit. Lalu marah-marah coba. Ngeri nggak? Nah, Musa menggembalakan kualitas manusia yang seperti itu, gitu ya. Gitu ya. Lalu kemudian Tuhan bilang, ambil tuh kayu, lempar ke sana jadi manis lagi. Jadi memang Tuhan menguji gitu ya. Mencoba itu kita artikan sebagai menguji. Jadi mujizat itu
Aduh, bukan mujizat yang menyelamatkan, bukan maksud saya gini, bukan mujizat yang mengubah kita. Pengajaranlah yang mengubah kita. Pembelajaranlah yang mengubah kita. Jadi kalau kekristenan kita hanya mencari mujizat, ingat bangsa Israel, ingat kisah ini, hanya 7 hari melihat mujizat. Mereka karena otak mereka belum diubah, mereka langsung bersungut-sungut lagi. Bahkan mereka mau membunuh si Musa lah nanti gitu ya. Nah itulah dia. Jadi Tuhan mengajari mereka. Kadang-kadang ditraktir, kadang-kadang ditraktor. Nah kalau kita ditraktor, jangan marah. Tapi kalau kita ditraktir, jangan lupa sama Tuhan kan gitu ya. Jangan cuma bilang Tuhan kau baik kau dahsyat. Gara-gara kita dapat traktiran Tuhan, dapat gaji, dapat apa gitu, dapat yang enak-enak, dapat berkat. Tapi giliran dibuldozer sama Tuhan, ditraktor sama dia. Tuhan kau di mana? Tuhan apa kan gitu ya. Gitu ya. Iya Iya, Bapak baik. ya. Gitu. Ya, Bapak David Victor yang ada di live streaming, semoga bisa terjawab. Kami mengundang Bapak David Victor untuk lain kali. 2 minggu lagi pelajaran ini akan disambung, ya, ada continue-nya, ada lanjutannya. Jadi Bapak David Victor kalau masih ada pertanyaan, dipersilakan untuk naik ke Zoom ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, udah berakhir acara kita pada saat ini. Sebelumnya kita minta kepada Pak Edwin untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah gembala kami yang sangat baik. Dan sebagai seorang gembala yang sangat baik, Engkau memperlihatkan semua hal-hal yang kami pelajari barusan. Engkau gembala yang bertanggung jawab mencarikan makanan dan minuman yang segar, makanan yang berumput hijau yang menyegarkan bagi kami. Sebagai gembala yang baik, Engkau melindungi kami, Engkau merawat kami, Engkau menjaga kami. Bahkan ketika kami tersesat, Kau cari kami, Kau temukan kami, dan Kau kembalikan kami ke jalan-jalan. Supaya kami kembali pulang kepada Bapa Sang Pemilik domba. Tuhan, jadikan kami domba yang baik, domba yang penurut, domba yang taat. Maafkan segala pelanggaran kami, Bapa. Ubahlah hidup kami terus ya Tuhan. Berkati pelajaran ini Tuhan. Berkati juga Shema Adonai ini Bapa menjadi salah satu alat, salah satu wahana di hadapan Tuhan untuk menyelenggarakan sebuah kelas-kelas pembelajaran yang bermutu. Kirimkan dosen-dosen, pengajar-pengajar yang takut akan Tuhan, pengajar-pengajar yang murni, yang lurus, yang benar-benar mengajarkan firman dalam kebenaran yang sejati itu. Berkati Bu Eni sebagai pemimpin, berkati semua tim yang bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami akan mengakhiri kelas malam hari ini, akan dilanjutkan kelas berikutnya. Namun Tuhan, kami mohon berkat dari-Mu. Mari saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan Yesus yang baik itu senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Tuhan Yesus Edwin. memberkati Tuhan kita. Yesus memberkati. Ya. Baik teman-teman Shalom. semua, sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa di acara berikutnya jam 9 ini akan ada acara Pak Lukas Ricardo ya. Sampai ketemu kembali dan teman-teman yang ada di Zoom tetap stay bersama-sama kami. Tuhan